hari yang lalu menyambut pagi ini. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Seperti mimpi kita berdua. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua ada jalannya. Semoga semua baik-baik saja. Seperti mimpi kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah, Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi, semangat pagi untuk hari ini. Dan pagi hari ini sejuk banget ya Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Galuh di Raisa Radio, tentunya dalam program Bincang-Bincang Santai. Terpantau hari ini, pagi ini sejuk dan ini dari studio Raisa kelihatan Gunung Merapi itu berdiri dengan gagahnya gitu ya Sobat Sehat. Mungkin pagi-pagi ini Sobat Sehat sudah ada juga yang mungkin masih ada yang goleran gitu rebahan, ada juga yang sudah mau planning hari ini kira-kira mau ngapain. Nah, bicara soal planning ini Sobat Sehat, kadangkala kita tuh merencanakan segala sesuatu atau pengen sesuatu dan itu tercapai, kita akan mudah mengapresiasi diri kita. Namun pada saat itu nggak tercapai, apakah kita masih tetap menerima dan mengapresiasi diri kita? Dan pagi hari ini Sobat Sehat kita akan ulas itu bersama dengan tema hari ini adalah menarik sekali nih Sobat Sehat. Menerima diri secara utuh dan bersiap untuk tumbuh. Kita akan berbincang santai bersama dengan Mbak Ida Nur Faizah, Magister Psikologi, psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKK MK UGM. Ini sepertinya Sobat Sehat sudah nggak asing lagi nih. Sudah sering mampir soalnya di bincang-bincang santai ya. Dan juga akan ditemani oleh Mbak Agustin Putri Rahayu, sarjana gizi. Beliau merupakan mahasiswa Departemen Perilaku, Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKK MK UGM. Silakan menyimak, selamat pagi, dan selamat menyimak bincang-bincang santai untuk Sobat Sehat yang mendengarkan melalui streaming radio, melalui Zoom, atau melalui website. Baik, kepada Mbak Putri, kami persilakan. Monggo Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Galuh, terima kasih atas ruang waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Sehat. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dan maknai sedikit cuplikan lagu ini. Dari Siska Cole, mari kita coba. Pahit dan manis
Iya, lagu yang sedang hits banget di sosial media TikTok. Nah, lagu ini mengingatkan kembali nih hakikat semesta tentang dua sisi yang selalu berdampingan, tentang suka dan duka, terang dan gelap, kelebihan dan kekurangan. Kemarin terluka dan hari ini sembuh, kemarin layu dan hari ini tumbuh. Mengetahui hakikat itu belum berarti bisa menerima dan bersiap untuk melakukannya. Oleh karenanya, kita akan bahas di Bincang Santai Raisa bersama saya Agus Putri, selaku mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKM KUM, bersama dengan narasumber ahli kita pagi ini, Mbak Ida Nurfaiza, Magister Psikologi Psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKM, terkait menerima diri secara utuh dan bersiap untuk tumbuh. Berang perihal konsep penerimaan diri, menerima dan menyembuhkan trauma, serta konsep tumbuh pada manusia, serta memiliki 29-22. Sobat Sehat dapat mendengarkan Raisa melalui berbagai platform aplikasi Android Raisa, website maupun Zoom. Bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya, dipersilakan melalui room chat Zoom. Baik, tanpa berlama lagi, pagi Mbak Ida. Pagi. Mohon maaf ini sepertinya sinyal saya unstabil ya. Oke, Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Ida? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat. Jargon yang selalu digaungkan ya, Mbak. Iya, terkait isu penerimaan diri. Nah, ini menjadi isu yang sedang hangat nih, Mbak, kesehatan mental di akhir-akhir ini. Sebenarnya Mbak Ida, bagaimana sih konsep atau makna dari penerimaan diri secara utuh? Kalau kita bicara terkait dengan konsep dan makna ya, jadi sebenarnya penerimaan diri itu melibatkan sebuah kemampuan sebenarnya, Mbak Putri. Jadi dia tidak hanya sebatas keinginan, akan tetapi juga di dalamnya juga terkandung kemampuan gitu. Kenapa kok ada kemampuan begitu? Ya karena tiap orang itu belum tentu bisa menerima dirinya gitu. Tiap orang itu belum tentu mau accepting gitu ya, mau menerima, mau memaknai dirinya gitu. Tujuan hidupnya untuk apa sih di dunia ini? Tujuannya dia selama ini itu goalnya apa saja gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan definisi dari kemampuan, dari konsep acceptance itu sendiri, jadi self acceptance atau penerimaan diri di sini adalah kemampuan individu untuk dapat memiliki pandangan positif terhadap dirinya gitu. Jadi setelah ada kemampuan, yang kedua juga dibarengi dengan pandangan secara positif. Dan yang ketiga, pandangan positif tersebut itu dibarengi juga dengan cara yang benar gitu. Jadi tidak lantas ketika kita menerima diri, kita tahu nih kekurangan kita gitu ya. Lalu kita langsung give up gitu. Ya udah, aku emang nggak bisa ini, ya mau gimana lagi? Bukan lantas seperti itu. Atau misalnya gitu ya, saya tahu nih bakat saya di seni gitu ya. Lantas ya udah, aku mah nggak usah belajar karena aku punya bakat itu. Bukan berarti seperti itu ya menerima itu. Jadi menerima itu dengan cara yang benar. Jadi apa caranya gitu? Yaitu dengan ketika kita sudah tahu bakat minat kita, kita tahu passion kita, otomatis kita akan terus berusaha mengoptimalkan itu gitu. Sama seperti tadi, ketika kita tidak bisa bukan tidak bisa ya, misalnya gitu ya, bakat kita di seni gitu ya. Tapi kita ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan di bidang matematik misalnya ya. Bukan berarti lantas aku tahu diriku nggak bisa matematik, ya udahlah gitu ya. Bukan seperti itu, tapi gimana caranya biar aku bisa gitu. Masih tetap ada usaha, tapi usaha itu pun dibarengi dengan kemampuan gitu. Tahu sebatas mana batasan-batasannya begitu. Seperti itu Mbak Putri. Jadi memang self acceptance ini sangat tergantung terhadap kemampuan kita, lalu juga pandangan positif kepada diri kita, dan yang ketiga itu dengan cara yang benar kayak gitu. Jadi ini terus dikembangkan gitu ya. Makanya kenapa
konsep tumbuh dan kembang pada manusia atau individu itu juga salah satu proses untuk healing kayak gitu. Oh, nggih, baik, Mbak. Berarti penerimaan diri itu bisa dikatakan sesuatu hal yang kompleks dan terus terjadi, begitu nggih? Nah, Iya. terkait kemampuan, kira-kira bagaimana, Mbak, kita agar bisa mampu untuk acceptance diri, begitu? Oke, gimana caranya kita bisa acceptance kepada diri itu? Yang pertama, saya selalu gaung-gaungkan ini ya biasanya, gitu ya. Yang pastinya itu disadari terlebih dahulu, gitu. Awareness gitu ya, punya self awareness yang tinggi gitu. Kenapa sih kok disadari gitu ya? Ya karena memang bahkan kita sendiri dari kecil itu terbiasa dengan penolakan-penolakan. Salah satu contoh yang paling gampang ya, ketika dalam pengasuhan, kita seringkali orang tua kita ini tidak memperbolehkan kita untuk merasakan perasaan kesal atau marah. Ya enggak? Sering kan kayak misalnya ketika kita marah lalu orang tua kita itu ingin mengenyahkan perasaan tersebut. Jadi meminta kita untuk kamu nggak boleh marah gitu ya. Kamu nggak boleh marah gitu ya. Kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika hal itu terus berkembang, terkadang ada beberapa orang yang ketika dia terbiasa dan mungkin dia pernah sampai mengalami penolakan, kan karena pengalaman tiap manusia atau individu itu kan beda-beda ya Mbak Putri. Nah, dia sampai akhirnya terluka. Otomatis apa yang terjadi? Ketika dia marah, dia blaming others gitu. Dia bisa saja menyalahkan orang lain atau bahkan dia resisten terhadap perasaan marahnya, dan ketika dia marah, dia itu menganggap kalau orang lain yang marah, padahal sebenarnya dirinya. Saya pernah mendapati kasus seperti ini gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, teman saya ini dia marah, tapi dia bilangnya kamu lagi marah ya, padahal saya nggak lagi marah gitu. Itu ada kayak gitu gitu. Nah, lantas seperti apa ketika orang tersebut terbiasa untuk denial, lalu bahkan sampai blaming gitu ya, menyalahkan orang lain gitu ya, otomatis dia akan sulit untuk memahami terkait dengan dirinya. Dia akan sulit untuk memahami terkait konsep dirinya, dia akan sulit untuk memahami kemampuan dan juga keterbatasan dirinya gitu. Nah, otomatis kan dia kan sulit ya untuk bisa berkembang gitu. Lagi mana bisa berkembang lawang dia aja tidak memahami dirinya kayak gitu gitu. Dia nggak tahu dia pengennya apa misalnya. Nah, seperti itu gitu. Oh, nggih, baik, Mbak. Berarti seluruh proses itu merupakan proses yang penuh dengan ada hambatannya begitu ya, Mbak? Terkait dengan trauma masa lalu, terkait bagaimana lingkungan itu membentuk dirinya begitu. Nah, terkait yang poin kedua terkait pandangan positif pada penerimaan diri. Nah, kadang seringkali menjumpai overthinking, negative thinking begitu, Mbak. Nah, kira-kira bagaimana bisa mengatasi negative thinking ini untuk bisa menerima diri secara utuh? Iya. Ya itu tadi sebenarnya kita kembali lagi ke awareness lagi gitu ya. Kenapa sih kok aku bisa overthinking? Kenapa sih saya gampang banget ketika misalnya tiba-tiba ada tugas gitu ya. Lalu saya itu langsung kepala saya nyut-nyutan kayak gitu ya. Nah, sadari ini tidak hanya berlaku pada sadari kemampuan diri kita. Sadari ini diawali dari hal-hal kecil, misalnya gitu ya. Ketika kita marah, respon fisiologi kita itu seperti apa gitu. Kalau saya biasanya ketika saya marah itu suhu tubuh saya ini meningkat kayak gitu. Banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari terkait hal itu. Otomatis apa yang terjadi? Mereka tidak mampu membedakan antara perasaan marah emosi marah atau emosi misalnya emosi dia sedih kayak gitu atau kesal. Itu kan sebenarnya kan beda-beda tiap orangnya, Mbak Putri.
Nah, dengan cara kita mulai dari menyadari respon fisiologi kita, lalu otomatis kita biasanya mampu untuk menerima emosi-emosi yang datang dan juga emosi yang pergi, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah bisa seperti itu gitu ya, otomatis kita juga persepsi kita juga akan lebih objektif gitu loh. Misalnya gitu ya, ini satu hal yang harus kita pahami bahwasanya sebenarnya stimulus gitu ya atau pengalaman sadar itu sebenarnya muatannya itu netral. Akan tetapi bisa menjadi respon kita ini positif atau negatif itu sangat tergantung kepada emosi kita gitu. Nah, emosi ini itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman, lalu juga edukasi dan juga pengetahuan, bahkan yang paling mendasar adalah pola asuh kayak gitu. Nah, misalnya gitu ya, kita melihat misalnya gitu ya, kita melihat salah satu contoh misal stimulusnya adalah bahasa Inggris gitu ya, misalnya. Saya sendiri saya mengakui kalau saya itu kemampuan bahasa Inggris saya itu masih kurang kayak gitu. Nah, akan tetapi misal gitu ya, saya misal sama Mbak Galuh gitu ya, kita sama-sama nih bahasa Inggrisnya kurang gitu. Nah, akan tetapi pada misal Mbak Galuh ini self acceptance-nya udah bagus banget. Tapi kalau saya ini kurang gitu. Nah, ketika saya dikritik atau bahkan tidak usah dikritik, ada satu orang yang mengungkapkan hal yang sama kepada kita. Jadi stimulusnya sama. Dia bilang kayak gini, penulisanmu ini kok seperti ini ya gitu. Kok seperti ini ya? Ketika saya tidak self acceptance, saya merasa oh saya denial kalau saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Saya langsung marah gitu dan saya merasa kalau orang ini kayaknya mau nyalahin aku gitu. Berbeda dengan misal Mbak Galuh ini udah self acceptance-nya udah bagus. Jadi apa yang akan dia ungkapkan otomatis dia akan bertanya, "Oh, memang ada yang salah kok sama penulisan saya." Kayak gitu misalnya gitu. Jadi akhirnya apa? Dia akan menerima kritikan dari orang lain. Nah, seperti itu gitu, Mbak Putri. Jadi memang pentingnya kita awareness terlebih dahulu, disadari gitu. Kemampuan kita di mana, keterbatasan kita di mana, yaitu tadi otomatis juga sangat berpengaruh terhadap hubungan kita dengan orang lain juga ya. Ya karena itu tadi yang saya jelaskan bahwasanya pengalaman itu bersifat netral. Semua pengalaman itu bersifat netral. Hanya saja terkandung di dalamnya ini emosi. Emosi dari kita. Apakah itu emosi positif atau emosi negatif. Kayak gitu. Nah, emosi-emosi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pola asuh, dan lain sebagainya yang membentuk karakter kita biasanya akhirnya. Nah, dari situ otomatis kan kita juga perlu aware nih terhadap pengalaman kita. Misalnya, kenapa kok saya lebih suka makan A daripada makan B misalnya kayak gitu. Kenapa kok saya lebih suka tidur pada pagi hari misalnya. Kenapa kok tidak malam hari kayak gitu. Misalnya seperti itu gitu. Jadi akhirnya juga kita lebih memahami terkait diri kita. Salah satu contohnya lagi gitu ya. Misalnya ketika kita sudah aware terhadap diri kita gitu ya. Misal saya nih, saya tahu kalau saya itu jam biologis atau jam kerja saya itu pas waktu jam 9 malam. Nah, berbeda dengan Mbak Galuh atau Mbak Putri misalnya. Mbak Putri ini kinerjanya optimal itu pada waktu pagi hari, misal jam 7 pagi gitu ya. Nah, gimana cara kita untuk memahami itu semua kalau bukan dari awareness gitu. Karena banyak sekali orang yang masih belum paham gitu. Oh, jam kinerjaku ini jam berapa sih kayak gitu gitu. Oke, baik Mbak. Berarti untuk seluruh bentuk-bentuk awareness itu harus kita sadari dan kita pelajari nih Mbak. Ada kemungkinan gagal di suatu waktu. Ada kemungkinan mungkin overlapping, salah untuk memahami, salah untuk menerima diri. Tapi apakah kita selalu bisa untuk mencoba lagi Mbak?
Mungkin itu perlu penguatan nih dari orang lain, kan kadang seperti itu. Apakah kita masih bisa mencoba lagi untuk bangkit lagi, menerima lagi? Nah, ini konsep yang harus dipahami terlebih dahulu, gitu ya. Awareness itu bukan selalu awareness itu sebenarnya tidak selalu penilaiannya ini benar ya, Mbak Putri ya. Tapi kalau udah penilaiannya benar itu udah masuk ke perception sebenarnya. Jadi yang saya maksud di sini awareness adalah dia benar-benar tahu gitu ya. Jadi misalnya gitu ya. Ketika dia marah, dia hanya akan menyadari, oh aku lagi marah. Tapi tanpa melakukan penilaian. Awareness itu belum sampai melakukan penilaian. Gitu. Jadi, kenapa kok saya bilang tahap awal ini awareness terlebih dahulu? Karena ketika kita sudah sadar gitu ya, emosi yang masuk dan juga keluar gitu ya, otomatis kita akan lebih hati-hati biasanya gitu. Tapi bukan berarti yang overthinking tadi ya, hati-hati itu lebih ke arah dia tahu seberapa yang harus dia keluarkan, tapi tidak perlu yang terlalu misalnya kayak berhati-hati lalu semuanya difikirkan, overgeneralize kayak gitu. Itu nanti masuk ke kecemasan berlebih juga masuknya kayak gitu. Jadi konsep awareness sendiri itu lebih ke menerima gitu, allowing kayak gitu. Jadi dia benar-benar paham gitu terkait dengan sebenarnya dia maunya apa gitu. Misalnya satu contoh aja Mbak Putri ya. Dulu saya itu bertanya-tanya ya, kenapa ya kalau saya senyum itu kayaknya rada miring gitu. Saya dari dulu itu kok kayaknya itu pada memang kita tahu ya face-nya kita itu kan nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang pas gitu ya. Tapi kenapa ya kok saya tuh ngerasanya itu beda banget gitu dari proporsinya gitu. Nah, saya akhirnya menyadari kenapa kok saya seperti itu karena saya terbiasa makan itu dari satu sisi gitu. Saya terbiasa dari dulu itu makannya itu dari sebelah ini apa namanya kiri gitu. Lalu saya sadari lagi, kenapa ya kok saya lebih suka makan dari sebelah kiri? Oh, ternyata karena dulu itu pas waktu kecil saya, gigi sebelah kanan saya ini sakit. Jadi otomatis saya makannya sebelah kiri gitu. Nah, kadang gitu ya, awareness itu hal-hal yang mungkin hal-hal kecil gitu yang dari diri kita. Yang tidak melulu itu butuh sebuah apresiasi gitu. Yang tidak melulu hal itu berhubungan dengan kinerja secara umum gitu. Akan tetapi setelahnya gitu ya, itu juga berefek gitu. Salah satu contohnya Mbak Putri ya, saya dari dulu ketika kecil saya dibilang gendut gitu. Saya bahkan memiliki body image yang jelek gitu terkait dengan berat badan gitu. Jadi karena saya dulu itu dari kecil itu gemuk, hingga akhirnya ketika sampai lulus S1, even saya itu kecil, saya udah kurus, saya selalu menganggap diri saya gemuk. Salah satu contoh itu dulu ya. Ini terkait body image ya. Nah, ketika saya sudah menyadari terkait hal-hal itu gitu, kenapa ya? Oh iya ya, ternyata itu saya tidak pernah merasa kalau saya ini kurus ya gitu. Itu kan self awareness kan, menyadari saja gitu, belum sampai menilai. Oh, ternyata saya itu tidak pernah merasa kalau diri saya kurus ya. Padahal saya itu BB saya cuma segini loh. BB saya itu udah ideal loh kayak gitu. Nah, baru setelah itu kita recall memori kita. Oh, pengalamannya itu ternyata gara-gara dulu pas waktu kecil banyak orang-orang sekitar itu bilang kalau saya ini gemuk, saya ini gendut gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu gitu. Padahal kalau udah kayak gitu nanti kan otomatis itu kan bertahap ya, Mbak Putri ya. Akhirnya ada masuk penilaian gitu secara objektif. Oh, oke. Saya ini memang udah kurus dan saya ini ideal gitu. Lalu apa yang terjadi itu tadi ya, bisa pandangan kita ini lebih positif gitu.
dengan cara yang benar, yaitu objektif gitu. Ya memang gitu. Saya ini udah ideal gitu. Nah, kayak gitu perjalanannya. Jadi itu tadi ya, teman-teman semua harus dipahami bahwasanya awareness ini tanpa ada penilaian. Jadi benar-benar disadari terlebih dahulu gitu. Oh iya, baik Mbak. Berarti semuanya itu memang ada tahapannya. Tadi ada yang awareness, kemudian ada juga yang sudah mulai menilai, begitu ya Mbak. Penilaian. Oke. Sebenarnya ada beberapa tahap sih Mbak seperti itu untuk sampai hingga akhirnya bisa menerima diri begitu. Oke. Kalau ada beberapa tahap, itu saya pernah membacanya itu ada 5 tahap ya. Yang pertama, fasenya itu aversion gitu. Jadi menolak gitu. Masih banyak denial gitu. Enggak kok kayak gitu. Saya biasanya kalau ketemu pasien gitu atau klien gitu ya. Kalau menerima penolakan akan saya biarkan saja gitu. Saya sudah menilai, saya sudah melakukan observasi, akan tetapi ketika si klien tersebut menolak gitu ya, ya saya biarkan. Kenapa saya biarkan? Ya karena dia belum siap. Oh iya ya. Jadi sangat siap sebenarnya Mbak Putri, ketika kita gitu ya, di mungkin yang self acceptance-nya udah bagus kayak gitu. Bisa saja terjadi ada beberapa hal yang memang dia masih belum bisa untuk acceptance secara keseluruhan kayak gitu. Ya itu tadi ya, karena kan kita terus belajar, terus berkembang, terus berusaha kayak gitu. Jadi ya otomatis nggak semua apa ya, tiap orang itu pasti punya sisi denial juga gitu. Pada satu sedikit banyak kayak gitu. Asalkan ya itu tadi gitu, mau atau enggak dia untuk terus berusaha, terus belajar kayak gitu. Jadi yang pertama tahapannya itu adalah aversion itu tadi gitu. Yang kedua itu curiosity gitu. Curiosity ini yang dulu awalnya aku nggak pernah berpikir kayak gini ya, kenapa sekarang berpikir kayak gini ya gitu. Atau mungkin oh iya ya, kayak tadi ya contohnya. Kenapa ya kok kalau aku senyum itu rada nggak ini gitu, nggak pas gitu ya. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu sepele, yang bahkan sejak 21 tahun lalu itu saya nggak pernah bertanya tentang itu gitu loh. Tapi Tiba-tiba akhirnya muncul ya Mbak pertanyaannya. iya gitu. Jadi akhirnya muncul curiosity gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin dulu nggak pernah kita tanyakan pada diri kita. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah melalui tahap itu, kita akan ada yang namanya tolerance gitu. Jadi akhirnya kita bisa mentoleransi mana yang memang misal gitu ya. Ini berat banget gitu ya. Tapi saya tetap usaha gitu. Tapi even saya usaha, saya masih ada nih perasaan kalau mengenyahkan itu gitu. Alah, abis ini tuh bakalan selesai gitu. Aku pengen ini nggak ada gitu. Itu juga tolerance gitu. Kadang tidak harus langsung itu tadi ya, nggak langsung acceptance, tapi masih yang ada perasaan, aduh pengennya nggak ada. Pernah kan kita merasakan Iya hal Mbak, itu? iya. Agak Misalnya, kurang agak menolak gitu ya Mbak. iya, ada penolakan, tetap ada penolakan. Bahkan setelah curiosity, tolerance saja masih ada penolakan. Bisa nggak ya ini nggak ada gitu ya. Misalnya gitu ya, kita ketemu sama orang yang tidak kita sukai gitu ya. Batas toleransi kita kan kita biasanya bertahap ya. Nah ini bagusnya, ketika kita misal nggak suka pada seseorang gitu ya. Kalau kita sudah memiliki self acceptance terhadap diri kita gitu ya, batas toleransinya itu semakin tinggi, semakin bagus. Jadi yang awalnya mungkin ya, setelah kita kena gitu ditempa sama orang itu, kita langsung otomatis kan marah gitu ya, kesel gitu ya. Greget gitu ya Mbak. Greget gitu kan. Itu pasti hal yang lumrah, itu normal saja gitu. Manusiawi sekali gitu. Nah, setelah itu kita mengajak diri kita, oh oke, oh ya udah ya memang dia ada di sini ya gimana lagi kayak gitu. Toleransinya semakin meningkat gitu ya. Bukan lagi yang pengen mengenyahkan semoga dia nggak ada gitu, tapi semakin meningkat. Oh ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi selanjutnya lebih ke arah
ya memang dia harus ada di sini kayak gitu. Kita akhirnya itu wis kalau udah kayak gitu tuh ada sedikit acceptance-nya kayak gitu. Nah, akhirnya yang ya udah dia ada di sini tuh allowing artinya. Gitu. Jadi membiarkan gitu. Oh, dia keluar masuk. Oh, aku lagi marah nih. Oke, aku lagi marah. Ingat loh ya, cuman aku lagi marah. Tapi tanpa menilai gitu. Aku marah, aku harusnya nggak boleh marah kayak gitu, misalnya gitu. Itu sudah bukan lagi allowing gitu. Nah, selanjutnya baru gitu, friendship gitu. Jadi benar-benar menerima gitu. Oh, aku marah itu karena ini ya. Oh, aku kesel ya. Misal gitu ya, tadi Mbak Putri di introduction-nya udah bilang, eee, kadang ketika oh ya sorry, Mbak Galuh ya yang tadi mengungkapkan bahwasanya, eee, apakah ketika kita ingin sebuah goal, lalu goal tersebut itu nggak tercapai, apakah kita juga mengapresiasi diri kita gitu. Kalau kita udah self acceptance, kita bisa loh mengapresiasi diri kita. Karena apa? Fokusnya kita bukan lagi hanya goal itu, tapi kita juga tahu prosesnya. Jadi kita akhirnya menghargai diri kita, oh aku udah usaha ini. Akhirnya apa? Aku mengapresiasi diriku. Terima kasih diriku, aku sudah mau melakukan ini. Aku udah belajar ini. Aku udah berusaha ini. Kayak gitu. Dan akhirnya apa? Biasanya orang yang punya self acceptance-nya tinggi banget ini, dia tidak akan butuh apresiasi dari luar. Gitu Mbak Putri. Jadi cukup dari apresiasi dirinya sendiri aja dia udah enough gitu. Ngerasa aku baik-baik aja gitu. Iya, baik. Ternyata seluruh itu memiliki tahapan yang bahkan secara sadar atau tidak, mungkin ada beberapa orang yang sudah melakukan itu. Tapi mungkin beberapa dari kita harus belajar lagi untuk bisa melakukan seluruh proses itu. Baik, Mbak. Karena sudah berbincang sekitar 30 menit, bagaimana kalau kita sedikit mendengarkan lagu untuk refreshing sebentar? Baik, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri dan juga Mbak Ida. Seru banget ya Sobat Sehat pada pagi hari ini. Ternyata kita perlu menyadari, perlu mengenali hal-hal terkecil. Nah, kalau pagi hari ini Sobat Sehat mungkin tadi sudah mengikuti obrolan bincang-bincang santai, mulai mengenali, oh ternyata aku lapar nih, oh ternyata aku belum sarapan, silahkan sarapan. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di bincang-bincang santai, satu lagu untuk Anda dari Firsa Besari dan juga Feby Putri dengan Runtuh. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja
sajaku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha, 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 ha. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Oke, balik lagi di bincang-bincang santai, dengerin lagu itu kayaknya enak banget sambil memeluk diri sendiri. Gitu ya, Sobat Sehat. Kita belajar untuk menerima diri pagi hari ini. Baik, kepada Mbak Putri, kami kembalikan. Monggo Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Galuh atas lagunya. Sangat menginspirasi dan juga melengkapi ya penjelasan dari Mbak Ida tadi terkait bentuk kepura-puraan itu sering kali terjadi ya Mbak di keseharian. Nah, tapi ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat, dari Mbak Yulin. Sebenarnya Mbak, apakah ada tanda yang orang-orang yang menyadari dirinya paham dan juga bisa mengenali dirinya gitu. Terkait awareness-nya kuat itu apakah ada tandanya sendiri ya, Mbak? Iya. Kalau untuk terkait ciri pastinya ada ya, Mbak Putri ya, gitu. Tandanya seperti apa gitu ya? Ya itu tadi gitu. Biasanya dia akan bisa lebih tahu gitu ya, atau lebih paham gitu ya, ketika emosi yang datang dan juga pergi tadi gitu. Yang terkait dengan itu adalah responnya gitu ya, respon fisiologinya, lalu juga perilaku, bentuk perilaku yang dia yang dia keluarkan gitu. Misalnya gitu ya, seperti itu tadi ya, kalau misalnya ketika saya marah, itu suhu tubuh saya ini meningkat kayak gitu. Kan nggak semua orang bisa tahu seperti itu, gitu. Dan respon fisiologi itu biasanya nggak cuma satu loh, gitu. Banyak gitu. Misalnya gitu ya, ketika saya sedih gitu ya, ketika saya sedih, itu biasanya itu rasanya itu di dalam kepala saya itu ada kayak ada air yang itu airnya itu menggerus langsung ke bawah gitu. Rasanya respon fisiologi seperti itu gitu. Terus yang kedua adalah suhu tubuh saya ini malah menurun kalau pas waktu sedih. Terus yang ketiga adalah jantung saya itu kayak ada nyut gitu. Nah, tiap orang respon fisiologinya itu beda-beda gitu. Jadi ciri-cirinya itu orang yang ini baru awareness ya soalnya ya yang ditanyakan. Ciri-ciri orang yang punya self awareness yang tinggi itu seperti apa gitu ya. Ya biasanya itu gitu. Dia akan tahu ketika emosinya datang, itu emosi apa? Ya, emosi apa? Karena banyak sekali Mbak Putri kejadian di saya Oh iya, Mbak? klien saya itu bahkan emosi marah aja dia nggak tahu kayak gitu. Oh, Emosi begitu. kesal aja nggak tahu gitu. Nah itu nanti kita bisa aja sampai biasanya kalau pada klien-klien yang memang memiliki psikosomatik gitu ya. Jadi ketika dia sakit gitu, tapi ketika dilihat dari fisiologinya ini nggak ada patofisiologi gitu. Tapi dia sakit itu karena kondisi psikologinya gitu. Nah, itu biasanya tahapannya kok bisa sampai psikosomatik gitu ya. Itu ada yang namanya alexitimia. Gitu. Alexitimia adalah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa tahu terkait dengan emosi, dia tidak memahami terkait emosi itu beda-beda loh kayak gitu. Dan yang kedua, dia nggak tahu emosi yang hadir pada dirinya. Semuanya rasanya flat aja kayak gitu. Nah, kadang kayak gitu gitu. Nah, orang-orang yang awareness itu dia biasanya akan
akhirnya itu pemahaman terkait emosi itu banyak banget. Misalnya seperti contoh tadi gitu ya, kan nggak semua orang itu paham ya, kalau antara kesal, marah, kecewa itu beda loh muatannya. Oh iya Mbak, iya iya. Iya, tiap kesal, marah, dan kecewa itu beda. Kalau saya, kalau udah sampai kecewa, itu artinya saya udah nggak mau-mau lagi sama orang itu, gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau saya masih kesal gitu ya, it's okay, saya akan masih bisa gitu. Kayak gitu. Nah, kalau udah marah gitu ya, itu di tengahnya gitu. Nah, akan tetapi muatannya kan beda kan. Kayak tadi ya yang saya ungkapkan, pengalaman itu netral, emosi yang membuat pengalaman itu apakah itu berat atau tidak, dan perilaku yang kita hadirkan itu juga sangat bergantung pada itu tadi gitu. Nah, yang dimaksud muatan di sini adalah emosinya itu bisa jadi gitu. Marah bagi saya itu 10 kilo. Tapi bisa jadi nih, marah bagi Mbak Putri itu 20 kilo. Nah, itu gitu. Kalau orang yang udah awareness, dia akan tahu muatannya, oh aku ini marah sampai segini nih, kayak gitu. Oh aku marah pada waktu ini biasanya yang 5 kilo atau 10 kilo, ini tuh lagi 5 kilo nih, kayak gitu. Dan Oh, oke. akhirnya dia juga bisa memahami gitu. Oh bedanya marah, kesal, kecewa itu apa, kayak gitu. Oh, oke, baik. Berarti tandanya itu sangat variatif, bahkan tiap individu pun memiliki tanda yang berbeda begitu. Dari mulai respon fisiologinya, bahkan beban dari emosi itu sendiri berbeda begitu. Nah, baik Mbak, terkait penerimaan diri secara utuh ini sebenarnya juga sebagai landasan untuk kembali tumbuh dan juga meneruskan perjalanan dalam kehidupan ini. Nah, sebenarnya tumbuh itu kan harus terus dilaksanakan ya, Mbak, seharusnya. Nah, tapi kadang itu ada fase down, ada fase di mana, ingin istirahat, ingin menyerah, ingin mencukupkan usahanya, tapi dirasa itu bukan menjadi pilihan, gitu. Harus terus tumbuh, harus terus melanjutkan. Nah, sebenarnya dari seluruh konsep itu, tumbuh itu sebenarnya seperti apa sih, Mbak, hakikatnya? Nah, oke. Kalau kita bahas terkait tumbuh, tapi kita saat ini lagi acceptance ya. Gini. Ketika kita sudah memahami kalau kita ini menerima diri, ya Mbak Putri, konsep tumbuh, konsep kita untuk terus belajar itu kan sepanjang hayat ya, sampai akhir gitu ya. Nah, ada orang-orang yang punya self acceptance, dia akan tahu di batas mana, oh aku lagi lelah, aku pengen istirahat. Dia memahami konsep istirahat itu, gitu. Oh oke, aku lagi pengen istirahat nih, ya udah, berarti dia istirahat kayak gitu. Jadi tumbuh dan berkembang. Kalau dari bagian dari self acceptance itu sendiri, gitu ya, itu dia itu tidak akan berusaha untuk mempush hingga akhirnya dia akan capek sendiri, dia akan lelah gitu. Salah satu contoh gitu ya, kita bahas terkait stres ya, Mbak Putri. Iya, Mbak. Stres itu kan keadaan yang normal ya. Manusiawi sekali orang yang hidup itu mengalami stres gitu. Karena stres itu bagian dari kehidupan kita. Nah, stres itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Bersifat positif ketika kita tahu dan kita fight dan kita paham terkait kemampuan kita di ambang batas mana kita bisa, oh aku stres, aku bisa melakukan ini gitu. Tapi banyak juga yang nggak tahu gitu ya. Bahkan ketika kita mengalami sebuah stres itu, kita juga boleh loh kalau fight gitu. Kita nggak melulu harus fight gitu. Ketika kita tahu kalau, oh kayaknya aku udah nggak mampu deh. Karena ini udah ada misal variabel A, B, C gitu ya, yang nggak bisa aku kontrol, otomatis ya udah aku flight dulu nih gitu. Nah kadang gitu ya, konsep flight itu sendiri gitu ya, kita itu sambil mempersiapkan gitu diri. Jadi dulu ya Mbak Putri, sedikit cerita gitu ya. Dulu saya itu menganggap kalau respon tubuh yang paling bagus terhadap stres itu cuman fight doang gitu.
tapi saya tidak memahami konsep flight itu sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kita itu udah dengan konsep itu sendiri. Bahkan ada satu lagi yang namanya freeze gitu ya. Kalau kita ngomongin bahas terkait dengan neuro, ini juga ada di dalam otak gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu ya. Nah, ketika kita merespon gitu ya, 3 konsep itu boleh gitu kita gunakan. Kita nggak selalu harus fight gitu. Kalau kita fight terus, kita biasanya mempush diri gitu ya. Kita selalu nge-press diri, aku harus bisa, apapun yang aku lakukan. Hingga akhirnya apa gitu. Dia tidak memahami bahwasanya manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya energi, di mana energinya itu nggak selalu harus ada gitu. Manusia tuh butuh istirahat kayak gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi gitu ya. Dalam konsep bertumbuh gitu ya, kita itu boleh untuk istirahat gitu. Lalu setelah istirahat, apa yang bisa kita lakukan? Kita habis itu memplanning lagi gitu. Oh, rencananya aku besok kayak gini aja deh, kayaknya lebih baik. Atau mungkin gitu ya, misalnya rencana itu kita sudah tahu gitu loh, Mbak Putri, kalau misalnya rencana itu tuh kayaknya cuman berhasil 30% gitu ya, misalnya gitu ya. Oh, berarti kayaknya aku udah nggak bisa ngusahain ini. Ya nggak apa-apa gitu. Ya itu tadi, karena kamu udah, yang penting kamu udah maksimal nih, kamu udah optimal, kamu udah tahu kan kalau kita sudah punya konsep penerimaan diri kan kita sudah tahu kan batasan kita di mana. Nah, kalau kita sudah tahu batasan kita di mana, kita udah usaha semaksimal yang kita bisa, tinggal satu, doa. Istirahat itu bisa jadi salah satu doa kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Hingga akhirnya ya udah kayaknya aku udah mentok, aku udah nggak bisa ngusahain apa-apa lagi ini. Jadi tinggal ya udah, aku tinggal doa aja kayak gitu. Nah, konsep penerimaan diri itu seperti itu gitu. Oke, baik Mbak. Ternyata penerimaan diri dan juga tumbuh itu adalah 2 hal yang berkaitan erat. Mulai dari tumbuh itu pun nggak harus selalu punya progres, tidak harus selalu maju ke depan. Terkadang freeze atau istirahat itu bisa menjadi proses tumbuh untuk menjadi lebih lagi, begitu. Dan terkadang proses terkait berserah ya, bukan berpasrah ya Mbak ya, berserah kepada Tuhan, di mana sudah usaha maksimal dari sudut pandang manusia, sisanya biarkan Tuhan yang akan memberikan tangan-tangan terbaiknya, begitu. Wow, hal yang mungkin terkadang itu tahu, sadar, tapi butuh validasi dari orang lain gitu ya Mbak ya? Nah, ini baik. Mbak, validasi dari orang lain. Sebenarnya kalau kita sudah self acceptance itu kadang kita itu tidak butuh untuk validasi orang lain gitu. Ya karena itu tadi kita benar-benar cara konsep berpikir kita ini udah jadinya objektif. Tapi bukan berarti kita lantas tidak butuh pandangan orang lain ya teman-teman. Bukan seperti itu gitu. Maksudnya adalah ketika kita sudah tahu kayak contohnya kayak tadi ya Mbak Putri ya. Ketika misalnya contohnya gitu ya. Saya udah tahu oh berat badanku ideal. Dulunya saya selalu menganggap kalau aku nih gemuk kayak gitu. Tapi akhirnya saya memahami, oh aku ini udah ideal kayak gitu. Nah, misalnya gitu ya, ada orang lain yang bilang, kamu kurus banget gitu. Misalnya gitu ya. Tapi saya merasa saya udah puas nih dengan diri saya. Ya nggak apa-apa gitu. Orang lain itu menganggap kalau saya kurus, tapi saya menganggap kalau saya udah enough kayak gini ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi diterima gitu. Lalu kita akan menanyakan, oh menurutmu aku kurus ini karena apa gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita tanya, oh jadi di bagian tubuh bagian ini. Oh emang lebih bagus ya misalnya kayak gini gitu. Nah kita akhirnya bisa menerima itu dengan pandangan yang lebih objektif dan juga lebih positif tadi gitu. Ini ada yang raise hand Pak Akhir mau? Iya, baik. Banyak banget Mbak yang ikut join di bincang kita hari ini karena seru banget materinya. Dan untuk Pak Akhir mungkin juga mau bergabung dengan kami, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Agustin. Izin bertanya Mbak Faiza.
Jadi ada gium yang mengatakan bahwa ketika lingkungan itu tidak membuat kamu bertumbuh, maka kamu harus bertumbuh sendiri seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Faiza kemudian menerjemahkan ada gium tersebut? Karena kalau kita lihat antara individu dan lingkungan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Mbak Faiza menerjemahkan ada gium tersebut? Kemudian yang kedua Mbak Faiza, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa seburuk-buruk orang, kalau dia sudah tua, pasti orang itu akan menjadi bijak. Nah, apakah ada kaitan antara proses usia seseorang dengan proses dia bertumbuh seperti itu? Apakah bertumbuhnya itu memang berdampak kepada usia atau sebaliknya? Terima kasih Mbak Faiza. Ya, terima kasih Pak Akhir. Oke. Yang pertama gitu ya, makna dari individu itu tumbuh, padahal kan kalau kita lihat itu manusia dan lingkungan ini hidup berdampingan gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah kalau memang lingkunganmu itu tidak bertumbuh ya kamu tumbuhlah sendiri. Itu adalah ada kaitannya dengan yang tadi saya jelaskan terkait dengan stimulus ya atau keadaan atau pengalaman gitu ya. Pengalaman, stimulus itu bersifat netral gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menanggapinya itu sangat bergantung kepada emosi kita, pikiran kita. Oh ya, sorry. Saya tambahin satu lagi, pikiran kita. Nah, akan tetapi kalau masalah self acceptance di sini biasanya hal yang paling utama itu lebih ke arah emosi terlebih dahulu. Oke. Jadi, yang dimaksud di sini adalah biasanya kalau kita sudah memiliki self acceptance yang baik gitu ya. Kita memiliki penerimaan diri yang baik. Itu akhirnya cara pandang kita itu juga akan lebih baik kayak gitu. Misalnya saja gitu ya. Ini yang paling berpengaruh terhadap kemampuan seseorang atau mungkin dalam kaitannya dalam terapi biasanya proses healing ya kita bilangnya proses healing seseorang adalah misalnya gitu ya ada satu momen di mana saya mendapati kasus klien saya ini mengalami gangguan depresi berat disertai dengan halusinasi. Nah, disertai dengan psikotik ya, otomatis ya ada ini halusinasi. Nah, dia ternyata itu karena dari kecil dia mendapatkan abusive dari orang tuanya hingga saat ini, gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh ini menggambarkan ya tadi yang ditanyakan oleh Pak Akhir gitu. Nah, dia tidak bisa merubah lingkungannya. Orang tuanya masih belum bisa berubah. Orang tuanya tetap tipikal orang yang abuse. Abuse itu tidak selalu secara fisik ya, tapi bisa juga dari kata-kata gitu ya, agresif gitu ya, abuse dari agresif. Jadi misalnya kamu mohon maaf ya, misalnya kamu jadi anak kok bego gitu ya, misalnya kayak gitu. Anak selalu ditempa seperti itu gitu ya Pak Ahir. Nah, otomatis kan anak ini tidak bisa merubah orang tuanya. Kalau bukan orang tuanya yang pengen merubah diri, kayak gitu. Orang tua itu kan lingkungan. Karena itu di luar tubuh kita, di luar diri kita tidak bisa mengendalikan itu. Otomatis yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dengan proses ini tadi, itu bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi akhirnya ketika kita bisa menerima, oh aku nggak suka ya kalau diginiin sama orang tua. Misal gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk ngasih tahu, "Pah, Ma, aku nggak suka loh. Ketika papa sama mama tuh bilang kalau aku kayak gini," gitu. Ngomongnya pun lebih bagus kan. Akan tetapi gitu ya, ada juga nih klien saya, ketika dia sudah ngomong dengan cara yang baik kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa menerima itu. Lantas gimana gitu kan? Otomatis kan yang penting itu tadi ya, kan ada usaha dulu ya. Jadi tadi ya Pak Akhir, jadi otomatis berusaha untuk
ngasih pertimbangan kepada orang tua gitu ya. Kalau ini aku nggak suka nih kayak gini gitu. Aku tuh rasanya kalau diginiin tuh kayak gini loh gitu. Nah, lalu kalau memang orang tua masih ngerasa dia nggak salah kayak gitu, ya sudah, itu artinya kita rubah aja persepsi kita gitu. Oh, berarti itu artinya memang mama sama papaku ini masih belum siap untuk menerima perubahan. Lalu apa yang terjadi? Biasanya kalau udah kayak gitu, ketika kita bilangnya langsung ke mindset ya, otomatis ya. Ketika mindset kita ini juga berubah gitu ya, cara pandang kita berubah, otomatis perilaku yang kita munculkan juga berubah gitu. Jadi yang biasanya uring-uringan, ngerasa sedih, ngerasa tertekan ketika tahu orang tua seperti itu, hingga akhirnya lebih ke yang, oh ya udahlah, kayaknya mending aku ke sana aja. Oh ya memang orang tua aku seperti ini, dan akhirnya fokusnya dia itu nggak lagi ke hal-hal negatif yang di rumah tadi, nggak hal-hal negatif yang diberikan orang tuanya, tapi lebih ke arah, oh orang tuaku seperti ini, apa yang bisa aku lakukan? Oh mama papaku kayak gini tuh ternyata karena mungkin di dalam pekerjaannya seperti ini nih gitu. Misalnya kayak gitu gitu. Jadi otomatis ketika fokus kita juga udah berubah, mindset kita juga berubah, otomatis kehidupan kita juga pasti akan berubah. Karena itu tadi, otomatis kan perilaku kita kan juga berubah ya, kayak gitu gitu. Untuk yang pertama itu. Lalu yang kedua ini, apakah ada kaitannya antara usia dan tumbuh gitu ya. Nah, Pak Akhir gitu ya, kalau dari ini saya merujuk ya otomatis ya, based on evidence based gitu, based on data gitu ya, based on penelitian dan juga dari beberapa ini. Untuk usia dan tumbuh kembangnya kita gitu ya. Kalau kalau secara tahap perkembangan sebenarnya itu ada kaitannya, harusnya. Akan tetapi untuk saat ini ternyata tidak ada, Pak. Jadi, jadi EQ atau emotional ininya kita gitu ya, kemampuan kita gitu ya dalam pengendalian diri, lalu juga terkait dengan apakah kita bisa bijak atau tidak gitu ya. Itu ternyata tidak ada kaitannya dengan usia gitu. Ya karena banyak faktornya gitu. Bisa dari pengalaman juga, bisa dari pengetahuan, bisa dari pendidikan, itu multifaktor gitu. Jadi tidak hanya bergantung pada usia. Tapi kalau memang kita merujuk pada tahap perkembangan, harusnya tiap orang itu kan punya tugas-tugas perkembangan itu kan beda-beda ya, Mbak Putri dan Pak Akhir. Jadi misalnya gitu ya, kalau pada anak kecil yang usia 0 sampai 3 tahun gitu ya, itu adalah usia di mana dia harus memahami kapan dia untuk lapar, kapan dia untuk tidak lapar kayak gitu. Ya tahap perkembangannya cuma fokusnya ke sana dulu. Gitu. Lalu pada anak yang usia 4 sampai 5 tahun, itu banyak nih orang tua yang tidak paham kalau di situ biasanya ada konsep negativity. Oh sorry, bukan konsep, tapi perilaku ya. Perilaku negativity gitu. Jadi biasanya anak-anak itu sering yang kayak menolak atau bahkan ketika orang tua bilang A, dia bisa untuk konfrontasi. Enggak, itu salah gitu ya. Kadang juga dia juga sering malah melakukan hal-hal yang nggak boleh nih sama orang tuanya gitu. Sebenarnya itu juga konsep dari bertumbuh gitu. Nah, tapi bukan lantas ketika anak itu ada juga anak-anak yang tidak mengalami itu lalu dia tahap perkembangannya enggak seperti itu gitu. Bisa saja baru muncul negativity itu usia 5 tahun ke atas misal. Padahal harusnya kalau secara general, kalau secara normal itu harusnya pada anak usia 4 tahun. Atau mungkin ada nih anak-anak yang memang dia bisa aja IQ-nya tinggi gitu ya. 3 tahun itu konsep negativity itu udah ada, perilaku negativitas pada anak. Itu kan sangat mungkin terjadi gitu. Jadi itu gitu. Akhirnya juga apakah orang yang sudah mungkin dewasa akhir itu otomatis dia juga sudah lebih bijak gitu ya. Tidak semuanya gitu. Tapi kalau memang merujuk secara teori,
secara tuntutan tahap perkembangannya memang harusnya iya gitu. Akan tetapi untuk saat ini ternyata ya tidak gitu ya, karena itu tadi gitu. Terima kasih Banyak multi. pencerahannya Mbak Faiza. Nggih, sami-sami. Baik, terima kasih Pak Akhir atas pertanyaannya yang semakin menjelaskan tentang tema kita pada hari ini. Ternyata dari lingkungan itu sangat amat berpengaruh pada diri kita sendiri, begitu. Dan ternyata ada fakta baru nih, bahwa usia dan juga kedewasaan itu adalah dua variabel yang berbeda. Begitu. Dan mungkin dari pertanyaan dari Mbak Tuti terkait sebesar apa sih pengaruh lingkungan dalam konsep penerimaan diri dan tumbuh, itu juga sudah ikut terjawab tadi ya dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disebutkan tadi. Iya. Okay, ini saya boleh menambahi. Oke, monggo Mbak, silahkan. Ya, kalau memang sebesar apa gitu ya, lingkungan itu membentuk kita untuk kita bisa menerima diri atau tidak gitu ya. Yang biasanya yang paling besar itu pada tahap perkembangan anak-anak. Kenapa? Karena kan pada tahap anak-anak kita itu belum bisa berdiri sendiri gitu ya. Kita itu energinya itu paling banyak itu dari orang lain ya, karena itu tadi. Kan kalau kita anak-anak itu kita penuh dengan keterbatasan ya Mbak Putri. Jadi mulai dari makan kita mungkin bisa saja gitu ya. Misalnya gitu ya, anak usia 1 tahun mana bisa sih langsung makan sendiri? Kan Butuh bantuan ya Mbak ya? butuh bantuan. Jadi udah ada nih piring di sini kayak gitu. Berbeda dengan anak-anak yang usianya udah 5 tahun. Kalau sesuai tahap perkembangan, anak usia 5 tahun itu dia udah bisa makan sendiri gitu. Tidak perlu disuapin kayak gitu. Nah, jadi sebesar apa pengaruh lingkungan itu semakin anak itu semakin individu itu gitu ya, masih masih muda, itu pengaruh lingkungan itu sangat besar gitu. Hingga akhirnya ketika kita udah dewasa, kita akan lebih memahami gitu loh konsep kalau ketika aku udah bisa menerima diriku, aku nggak butuh penerimaan dari orang lain lagi gitu ya. Yang terpenting adalah aku tidak merugikan diriku dan aku tidak merugikan orang lain gitu. Itu tadi ya, dengan cara yang benar gitu. Oke, baik. Itulah ya Mbak, ada konsep bahwa anak adalah kertas kosong yang digambar oleh lingkungannya, begitu. Nah, terkait konsep tumbuh tadi dan dihubungkan dengan mungkin kesibukan mahasiswa ya Mbak, terkait mengerjakan tesis, mengerjakan tugas gitu. Nah, ingin mengingatkan saja untuk kolega yang sedang berjuang dengan pendidikannya, ternyata untuk terus tumbuh, untuk terus berprogres dalam tugas, dalam tesis, dalam skripsi, itu tidak harus menambah, membuat perbaikan gitu-gitu ya. Tapi terkadang untuk istirahat dan juga mempersiapkan bagaimana kegiatan selanjutnya untuk mengerjakan tesis itu adalah sebuah progres yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada kita memaksakan di depan laptop mengerjakan tanpa ada progres yang benar-benar bermakna begitu. Sedikit mengingatkan saja, termasuk pada diri saya sendiri. Begitu. Nah, terkait sekarang tanggal 2 Desember Mbak 2021. Rupanya sudah 29 hari lagi kita menuju 2022. Nah, tentunya sudah banyak trauma, sudah banyak suka, duka di tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Nah, untuk Mbak Ida sendiri, apakah ada tips ya Mbak untuk mempersiapkan kita bisa tumbuh lebih optimal lagi di tahun selanjutnya? Nah, gimana Mbak? Ya, oke. Kalau terkait dengan tips gitu ya, saya pengen merujuk. Jadi kemarin itu di CHBP kami melakukan pendampingan kepada teman-teman HIV/AIDS gitu. Dan di dalamnya ada salah satu narasumber dari pendamping itu sendiri. Salah satunya adalah seorang ibu dari teman kita yang ODA ini gitu. Nah, kata-katanya cukup simple, tapi kalau kita maknai secara dalam itu bagus banget gitu. Jadi kata-katanya beliau mengungkapkan kalau
kita harus bersahabat dengan apa yang berada di diri kita gitu. Mungkin itu gitu yang bisa kita lakukan untuk memulai 2022 gitu. Dengan kita bersahabat terhadap diri kita, kita tahu kemampuan kita tahu keterbatasan kita, maka semuanya akan berubah gitu. Jadi cara pandang kita akan lebih mudah tahu apa goalnya kita besok gitu ya, apa keinginan kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Kalau kita lagi pengen istirahat ya monggo, nggak apa-apa gitu ya, karena memang kamu butuh itu kayak gitu. Itu sih. Kemarin waktu dengerin itu tuh rasanya kayak ngadeg gitu ya, karena bahkan teman-teman yang HIV aja merasa virus HIV-nya ini gitu ya, itu temannya dia gitu. Berarti kan sudah ada self acceptance di dalamnya. Ya Iya. itu bagian dari diri saya gitu. Saya tidak bisa mengenyahkan itu gitu. Itu sih, itu dalam banget gitu. Jadi buat kita semua mungkin salah satu cara agar kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan cara ya kita bersahabat dengan diri kita, begitu Mbak Putri. Wah, baik. Benar-benar membuat merinding loh Mbak. Satu kalimat sederhana yang sangat menyadarkan bahwa bersahabat dengan diri itu adalah penting. Ya, baik. Sudah sekitar 1 jam saya dan Mbak Ida berbincang. Ya, nggak kerasa ya Mbak. Banyak banget nih Mbak yang tertarik dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah, tapi karena sudah jam sekian, jadi sudah waktunya kita untuk segera mengakhiri bincang santai kita dan mulai menerapkan ilmu dan informasi yang sudah disampaikan Mbak Ida tadi. Nah, mungkin dari Mbak Ida ada closing statement, Mbak? Mungkin itu tadi ya. Jadi bagaimana cara kita untuk agar terus tumbuh dan berkembang ya dengan kita bersahabat dengan diri kita. Oke, baik. Terima kasih. Bersahabat dengan diri. Nah, kalau dari saya ada surat sedikit nih, Mbak. Teruntuk diri. Hai, jiwa yang mencoba kembali tumbuh. Layumu tak akan abadi. Terima kasih telah kembali tumbuh setelah begitu banyak bagian layu yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan usai. Terima kasih telah terus tumbuh, menguatkan akar-akar yang hampir melepas penuh dari tanah. Terima kasih untuk selalu menguatkan diri saat tiada yang dapat memahami. Salam hangat yang kembali rimbun dengan harap dan mimpi menjadi manusia. Ya, seluruh perbincangan kita mungkin terdengar klasik dari pesan radio lama, tapi tidak. Sobat Sehat sedang mendengarkan Raisa, Radio Indonesia Sehat yang akan memberikan informasi terbaru dan terpercaya, mendekatkan kampus UGM ke rumah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas seluruh aktor yang mengisi bincang santai Raisa pagi ini. Terus untuk Mbak Ida, terima kasih banyak atas ilmu dan ceritanya, pengalamannya. Terima kasih pada diri saya sendiri yang sudah berani mencoba mengambil peran moderator ini. Terima kasih kepada Mbak Galuh dan seluruh tim Raisa yang sudah mempersiapkan agenda pada pagi hari ini, serta seluruh Sobat Sehat yang sangat interaktif sekali pada pagi ini. Ya. Saya dan Mbak Ida pamit untuk mengakhiri bincang santai ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ruang dan waktu saya kembalikan pada Mbak Galuh. Wassalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya Mbak Ida dan juga Mbak Putri, luar biasa sekali ya. Tadi juga ada closing statement dari Mbak Ida yang membuat kita lebih aware lagi untuk kedepannya bagaimana kita bisa bersahabat dengan diri kita. Artinya kalau kita sudah bersahabat dengan diri, kita memberi semangat tidak lagi dengan cara mencambuk diri, tetapi memberi semangat dengan cara yang lembut, memberikan welas asih pada diri. Matur nuwun ilmunya Mbak Ida dan juga Mbak Putri. Tadi juga Mbak Putri ada closingnya pakai sajak-sajak itu, karena saya nggak persiapan jadi nggak bisa membalas. Balasan saya ya terima kasih banyak atas hari ini. Dan juga Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai di edisi hari ini. Kita jumpa lagi di topik menarik selanjutnya di dalam bincang-bincang santai selanjutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Ida, Mbak Putri, dan juga Sobat Sehat semuanya. Dan informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagramnya @raisa_radio_gm. Saya Nigaluh, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bidadari biru berlarut melamun, berajut sendu berlinang embun. Mengapa kau membiru, menyapa seribu tanya? Buat apa bila tahu jawabnya? Kita bagai bumi dan bulan, berpasangan walau tak sejalan. Mungkin kita harus belajar pada mereka untuk tetap bahagia. Mengapa kau bertanya bila kau tahu jawabnya? Buat apa kita takkan bersama? Biar cerita dikenang indahnya, Jangan paksakan, ciptakan ada. haruskah kisah dinoda benci? Harimu yang nanti akan cerah kembali. Kita bagai bumi dan bulan, Kita bagai bumi dan bulan, berpasangan walau tak sejalan. berpasangan walau tak sejalan. Mungkin kita harus belajar pada mereka Untuk tetap bahagia. Kita bagai bumi dan bulan, Berpasangan walau tak sejalan.